Malam itu perpustakaan Universitas Indonesia di Depok terasa seperti kuburan yang hidup. Aku duduk sendirian di meja pojok, lampu neon kuning pucat menyinari tumpukan buku statistik yang sudah membuat mataku perih. Tapi tiba-tiba suara langkah pelan mendekat dan aku mendongak. Pak Rea, guru matematika SMAku yang dulu selalu kukenal sebagai pria paling jelurus di sekolah, berdiri tepat di depanku dengan senyum tipis yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Andi, masih ingat saya?" katanya pelan, suaranya seperti angin malam yang menyusup ke dada, dan dalam satu detik itu segalanya berubah karena aku merasa jantungku berhenti sejenak. Pak Rea, 40 tahun, kulit sawo matang khas orang Jawa, rambut hitam rapi, dan kacamata tipis yang membuatnya terlihat seperti dosen biasa yang punya istri dan 2 anak di rumah. Dulu di SMA dia selalu jadi idola cewek-cewek, suaranya tegas saat menjelaskan integral, dan tak pernah ada gosip apapun tentang dia. Tapi sekarang dia duduk di depanku, meletakkan tas kulitnya perlahan, dan bertanya, "Kamu masih suka matematika, Andi? Atau sudah pindah ke ekonomi seperti yang kamu ceritakan waktu itu?" Aku hanya bisa mengangguk, lidahku keluh. Perpustakaan hampir kosong, hanya kami berdua dan petugas keamanan yang tidur di meja depan. Kami mulai bicara tentang pelajaran dulu, lalu tentang hidupku sekarang sebagai mahasiswa tahun akhir yang masih bingung mau jadi apa. Aku tak tahu kenapa, tapi malam itu aku cerita lebih dalam daripada biasanya, tentang tekanan orang tua yang terus menanyakan kapan punya pacar cewek, tentang teman-teman yang sudah menikah, tentang aku yang merasa berbeda tapi tak berani bilang. Pak Rea mendengarkan tanpa memotong, matanya tak lepas dari wajahku. Lalu dia berkata pelan, "Saya juga pernah merasa seperti itu, Andi. Dulu di usia kamu, saya pikir kalau saya cukup berdoa dan menikah, semuanya akan hilang." Kata-kata itu seperti petir di kepalaku. Aku menatapnya, tak percaya. Pria yang selama 10 tahun ku kenal sebagai suami teladan, ayah baik, guru teladan, mengaku sedang berjuang dengan hal yang sama. Malam semakin larut. Kami pindah ke kai kecil di luar kampus yang masih buka sampai jam 2. Di sana Pak Rea menceritakan sedikit demi sedikit bagaimana dia menikah karena desakan keluarga besar di Surabaya, bagaimana istrinya baik tapi dia tak pernah merasakan api yang seharusnya ada, bagaimana dia diam-diam membaca buku psikologi di malam hari dan menangis sendirian. Aku mendengarkan dengan dada berdegup. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa tak sendirian. Tapi di saat yang sama, ketakutan mulai merayap, ini Indonesia, ini keluarga, ini agama, ini masyarakat. Satu kata saja bocor, hidup kami berdua bisa hancur. Aku pulang pukul 3 pagi dengan kepala penuh. Di kamar kosangku di Ciputat, aku tak bisa tidur. Wajah Pak Rea terus muncul, suaranya yang lembut, tatapannya yang penuh pengertian. Aku yang selama ini berusaha menekan perasaan itu, tiba-tiba merasa pintu yang selama ini terkunci mulai terbuka sedikit. Tapi aku juga takut ini hanya khayalan, takut ini akan menghancurkan segalanya. 2 hari kemudian Pak Rea mengirim pesan singkat di WhatsApp, "Kalau kamu ada waktu, kita bisa ngobrol lagi. Saya butuh teman bicara yang mengerti." Aku balas langsung dan malam berikutnya kami bertemu lagi di perpustakaan yang sama. Kali ini dia bawa 2 gelas kopi susu dari warung depan kampus. Kami duduk di lantai 2 yang lebih sepi dan obrolan tak lagi ringan. Pak Rea cerita tentang pernikahannya yang sudah 15 tahun, tentang anak-anaknya yang dia cintai tapi tak bisa dia beri contoh kebahagiaan sejati, tentang malam-malam dia menyetir sendirian ke pantai Ancol hanya untuk menangis di mobil.
Aku mulai cerita tentang diriku, bagaimana sejak SMA aku sudah merasa berbeda, bagaimana aku pernah mencoba pacaran dengan cewek hanya untuk membuktikan pada diri sendiri, bagaimana aku hampir bunuh diri di tahun pertama kuliah karena merasa dosa besar. Pak Rea memegang tanganku sebentar di atas meja, sentuhan yang hangat dan tak disengaja, tapi cukup membuat aku gemetar. Kamu tidak sendirian, Andi, katanya. Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi sekarang saya sadar, Tuhan menciptakan kita berbeda bukan untuk dihukum, tapi untuk belajar mencintai dengan cara kita sendiri. Kata-kata itu seperti obat. Kami mulai bertemu lebih sering, kadang di kai kecil di Kemang, kadang jalan-jalan di Taman Menteng malam hari. Aku mulai melihat Pak Rea bukan lagi sebagai guru, tapi sebagai manusia yang sama rapuhnya denganku. Dia cerita tentang keluarganya di Surabaya yang sangat konservatif, ibunya yang setiap bulan telepon menanyakan cucu ketiga, ayahnya yang mantan kiai kecil. Aku cerita tentang orang tuaku di Bandung yang sudah siap menjodohkan aku dengan anak tetangga. Suatu malam di mobil Pak Rea, saat hujan deras mengguyur Jakarta, dia berkata pelan, Andi, saya mulai merasa nyaman sama kamu. Lebih dari teman. Aku diam, tapi hatiku berbunga. Kami tak langsung bilang cinta, tapi kami tahu sesuatu telah lahir. Tapi di saat yang sama, temanku Rian mulai curiga. Dia melihat aku sering keluar malam dan bertanya, lo deket sama siapa sih? Kok sering banget pulang subuh? Aku bohong bilang ada proyek skripsi. Tapi aku tahu, rahasia ini tak akan bertahan lama. Seminggu kemudian bencana kecil datang. Ibu Pak Rea datang tiba-tiba ke Jakarta karena kangen anak. Pak Rea terpaksa mengajak aku makan malam di rumahnya di Depok sebagai mantan murid yang sekarang membantu skripsi. Malam itu aku duduk di meja makan bersama istrinya Bu Rina yang ramah, anak laki-laki berusia 10 tahun, dan ibu mertua yang terus menatapku curiga. Bu Rina bertanya tentang pacarku, aku tersenyum kaku. Pak Rea di sebelahku tegang, tangannya di bawah meja sesekali menyentuh lututku untuk memberi kekuatan. Pulang malam di mobil, Pak Rea menangis untuk pertama kalinya di depanku. Saya takut kehilangan anak-anak kalau mereka tahu, katanya. Aku memeluknya lama di parkiran kosong. Itu pelukan pertama kami yang penuh perasaan. Tapi keesokan harinya Rian menelepon, suaranya dingin, gue lihat lo sama Pak Rea kemarin malam di Taman Menteng. Lo berdua deket banget. Lo gila ya, Din? Aku panik. Rian adalah sahabat sejak SMA, anak orang kaya yang konservatif. Dia bilang akan diam kalau aku berhenti, tapi matanya sudah penuh penghakiman. Aku mulai menjauh dari Pak Rea selama seminggu. Tapi setiap malam aku tak bisa tidur, merasa kehilangan separuh jiwa. Akhirnya aku datang ke rumahnya saat istrinya sedang ke Surabaya. Kami duduk di teras belakang bicara sampai pagi. Pak Rea bilang, saya sudah memutuskan, Andi. Saya tak mau hidup bohong lagi. Tapi saya butuh waktu untuk anak-anak. Aku mengangguk, tapi hati kecilku takut, apakah aku siap menghadapi badai yang akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang kukira. Rian tak bisa diam, dia cerita ke grup chat SMA, dan dalam 2 hari gosip menyebar seperti api di rumput kering. Orang tua Pak Rea menelepon marah-marah, istrinya menangis di telepon, dan rektor kampus memanggil Pak Rea karena ada laporan perilaku tidak pantas. Aku dipanggil orang tuaku ke Bandung. Ayahku memukul meja, kamu mau bikin malu keluarga. Guru kamu sendiri. Kamu gila. Ibu menangis sepanjang malam. Pak Rea kehilangan jam mengajar sementara.
Anaknya yang kecil bertanya kenapa ayah tak pulang. Malam itu kami bertemu di hotel murah di Bogor, bukan untuk apa-apa, hanya untuk saling memeluk dan menangis. Saya siap kehilangan segalanya, Andi, katanya. Tapi saya tak siap kehilangan kamu. Aku merasa bersalah, semua ini karena aku. Tapi Pak Rea memegang wajahku, ini bukan salah siapa-siapa. Ini pilihan kita untuk hidup jujur. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari saudara ipar Pak Rea yang bekerja di kampus. Dia mengancam akan melaporkan ke media kalau Pak Rea tak kembali ke jalan yang benar. Kami terpaksa berpisah selama sebulan. Aku kembali ke Bandung, tinggal di rumah orang tua, setiap hari mendengar ceramah tentang dosa. Aku hampir menyerah. Suatu pagi di bulan ketiga, Pak Rea datang ke Bandung dengan mobil. Dia berdiri di depan rumahku, baju rapi, mata merah karena kurang tidur. Saya sudah cerita semuanya ke istri. Kami sepakat cerai secara baik-baik. Anak-anak akan tinggal dengan ibu mereka, tapi saya boleh jumpa setiap minggu. Aku tak percaya. Dia mengorbankan segalanya, pekerjaan, rumah, keluarga besar. Hanya demi kejujuran dan demi aku. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan. Awalnya sulit. Tetangga memandang aneh, teman-teman lama menghilang. Tapi kami belajar bersama, belajar memasak, belajar tertawa lagi, belajar bahwa cinta tak harus sempurna. Pak Rea mulai mengajar les priat online, aku lulus dan dapat kerja di perusahaan kecil. Perlahan kami membangun kehidupan baru. Aku mulai terbuka ke beberapa teman dekat, dan ternyata tak semua menghakimi. Bahkan Rian setelah berbulan-bulan diam, mengirim pesan, "Ma, Din gue salah." Pak Rea bertemu anak-anaknya setiap akhir pekan. Mereka masih kecil, belum mengerti, tapi pelukan mereka setiap kali bertemu adalah obat paling manjur. Aku belajar menjadi paman yang baik. Dan di tengah semua itu aku tumbuh dari pemuda ketakutan menjadi pria yang berani berdiri untuk dirinya sendiri. 1 tahun kemudian kami duduk di balkon apartemen sambil melihat lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Pak Rea memegang tanganku erat. "Terima kasih sudah berani, Andi," katanya pelan. Aku tersenyum, kita berdua yang berani. Hidup kami tak mudah, tapi kami bahagia dengan cara kami sendiri. Keluarga besar masih menjauh, tapi kami punya satu sama lain dan teman-teman baru yang menerima. Aku menatap langit malam dan sadar, perjalanan ini bukan tentang akhir yang sempurna, tapi tentang pilihan untuk hidup jujur meski dunia menentang. Apakah cinta sejati harus selalu mengorbankan segalanya, benar atau salah?